Saya tergelitik untuk membicarakan masalah tua masjid, karena dari tua masjid saja ini ada korban penistaan agama. Nah, saudara-saudara, kenapa sampai sekarang itu tua masjid bahkan memakan korban yang tidak sedikit? Padahal dulu ketika zaman Nabi pun, sebelum ada tua masjid, ya biasa saja. Jadi ini menjadi hal yang menggelikan kalau tua masjid di seluruh Indonesia ini menjadi bermasalah bagi kegiatan di kekeluargaan di seluruh Indonesia. Nah, penemuan teknologi pengeras suara tentunya jauh lebih mudah ketimbang masuknya Islam di Indonesia ini. Dahulu kala, masyarakat muslim di masjid-masjid tidak menggunakan pengeras suara untuk memandangkan azan, iqamah, atau pengumuman-pengumuman yang selalu dilakukan di masjid. Lalu kita bertanya, apakah kalau pakai toa lalu jemaahnya bertambah banyak? Tidak juga. Malah jemaahnya hanya itu-itu saja. Apalagi masjid-masjid persinggahan. Misalnya masjid di pasar, masjid di ini, ya tetap itu-itu saja yang sholat. Jadi tidak ada pengaruhnya kalau pakai toa atau tidak sebuah masjid. Kenapa azan itu kuat? Ketika azan dikumandangkan, maka setan lari tunggang langgang bintang buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anjing menglonglong mendengar azan berkumandang. Kenapa? Karena anjing melihat setan lari. Maka dia, jadi anjing bisa melihat setan, Pak Ustaz? Bisa. Saya ingin melihat setan pakai mata anjing. Lari semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi zikir kuat-kuat itu untuk mengusir jin, setan, hantu. Makanya kalau ada orang dekat masjid marah, jangan kuat-kuat azan, jangan kuat-kuat. Berarti di kepalanya ada, bukan saya yang ngomong. Kecilkan volumenya, golok dia, kecilkan volumenya, kecilkan. Maka apa yang perlu kita lakukan? Ikat tangannya, azankan ke telinga sebelah kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal sebenarnya, ya, di dalam Al-Quran sendiri, tidak boleh mengeraskan suara di dalam memanggil berdoa pada Tuhan. Ud'u rabbukum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu, surat Al-A'raf ayat 55. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau melihat ayat ini, itu apakah memakai toa masjid itu dianggap seperti ayat ini Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas? Artinya orang yang mengeraskan suara pakai mikrofon di dalam doa, di dalam azan itu melampaui batas. Kalau ditanya seperti itu, saya tahu bahwa hal itu tentu akan bertentangan dengan pendapat saudara muslim. Tetapi ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut,
Ya nggak perlu pakai mikrofon. Kenapa? Jadi pertanyaannya, kenapa harus pakai toa masjid untuk memanggil orang sholat? Bukankah itu mengganggu orang sekampung? Dan suara azan itu menjadi polusi kampung itu. Bahkan mengganggu ketika ada acara, orang belajar, seminar, atau sedang kegiatan penting lainnya. Nah, ingat lagi saya ketika saya disidang di Pengadilan Negeri Tangerang. Ketua hakim yang menyidangkan saya, perkara saya itu, dia berhenti dulu azan sampai azan itu selesai. Tetapi azan masjid yang di bagian, saya nggak tahu karena saya dulu tuh nggak ingat lagi saya di bagian barat atau di bagian timur. Selesai azan, tapi selesai masjid yang di arah sini disusul oleh masjid yang arah berlawanan dengan azan yang lebih keras lagi karena masjidnya lebih dekat dengan tempat pengadilan itu. Kenapa boleh berzikir kuat-kuat? Kan ayatnya jelas nih melarang nggak boleh zikir kuat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Jangan kuat-kuat, dalam diri saja. Ayat itu ada ayat sebelumnya, Mas. Makanya ayat jangan dipotong. Inilah bahayanya kalau tukang sunat jadi tukang ayat. Di sunatnya juga ayat itu. Baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada qori baca Quran, maka kau dengar baik-baik, diam. Pak Kapolda, diam. Pak Danrem Wirabima, diam. Pak Bupati, diam. Saya pun diam. Dengar bacaan Quran tadi. Setelah itu baru ayat. Wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Apa maknanya? Kalau ada orang baca Quran, nggak boleh zikir kuat-kuat. Tadi ada qori baca Quran, qori'ah baca Quran. Tiba-tiba kami zikir di belakang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak boleh, dengar. Waktu tadi qori'ah baca Quran, ada yang zikir kuat-kuat di belakang? Gak ada. Jadi baca Quran, dengar baik-baik. Dua, menyebut Allah Ta'ala kuat-kuat bukan berarti Allah tuli pekak bisu, tapi untuk ke kita yang imannya mencela-mencela, yang masih was-was, maka diperkuat dengan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang mau mati, bisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Mudah-mudahan kita semuanya akhir kalam la ilaha illallah.